now. Halo sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Amin. Pada video kali ini, Mr. N akan melanjutkan cerita alur dari film animasi yang berjudul The Incredibles 2. Buat kalian yang belum nonton film pertamanya, kalian bisa cek link deskripsi di video ini supaya kalian nontonnya jadi nyambung. Film yang rilis di tahun 2018 ini mendapatkan rating 7,6 menurut IMDb. Ya, oke, tanpa berlama lagi, kita masuk saja ke alur ceritanya. Let's go. Cerita diawali di mana seorang agen yang bernama Dicker sedang menginterogasi remaja yaitu Tony. Ya, masih ingat dengan pria ini? Di mana di film Incredibles 1, pria ini yang disukai oleh Violet dan mereka berdua telah berpacaran. Di sini dia telah mengetahui identitas Violet di tempat kejadian pertarungan di kota. Karena hal itu, agen Dick menghilangkan ingatannya. You will, kid. You will. Scene berpindah pertarungan di kota, di mana separuh bangunan telah hancur akibat serangan bom yang dilakukan oleh penjahat yang bernama Underminer. Dia pun melakukan perampokan uang di dalam brankas bank dengan mesin penyedot super. Tak lama Par pun datang untuk menangkap Miner. Namun dia juga masuk ke dalam mesin itu. Dia pun bertarung melawan Miner. Sangat sengit pertarungan mereka. Namun Miner berhasil kabur. Dan Par mencoba menghentikan mesin bor raksasa hingga menembus di tengah kota. Datanglah tim bantuan yaitu Frozone dan Helen untuk menghentikan laju mesin itu sampai menuju gedung istana. Hingga akhirnya mereka berhasil. What are you kids doing? Get out of here! There's no time! What did we do? Namun karena kejadian itu, para superhero dinyatakan ilegal oleh pemerintah karena banyak menghancurkan infrastruktur bangunan. Malam pun tiba di mana Par dan keluarganya tinggal di hotel. Par dan Helen berbincang mengenai ekonomi keluarga. Helen bilang bahwa dia akan mencari pekerjaan, tetapi Par melarangnya dan bilang, "Tidak, aku yang kerja." Tiba-tiba datang Frozone menawarkan pekerjaan yang diberikan oleh seorang pengusaha kaya raya yang bernama Winston. Tak lama mereka pun pergi. Sampailah di rumah Winston, di mana dia ternyata penggemar para superhero. Kemudian datanglah seorang wanita, dialah adik dari Winston yang bernama Evelyn. Winston di sini ingin membantu mereka melalui perusahaan telekomunikasinya dengan menaruh setiap kamera di setiap terjadinya pertarungan agar para superhero kembali dilegalkan oleh pemerintah dan dianggap sebagai pahlawan. Dan dia memilih Helen menjadi ikonnya. Helen pun menerima tawaran itu. Keesokan paginya, mereka sekeluarga pergi ke rumah baru yang diberikan oleh Winston sebagai kontrak pekerjaan. Dan Des terlihat bahagia. Dia pun mulai menggunakan remote di mana sisi rumah dikendalikan secara otomatis. Namun tiba-tiba di hari yang sama, Helen mulai menggunakan kostum barunya dan dia diberikan motor sport yang didesain sesuai dengan kekuatannya. Dia pun pergi melakukan misi pertamanya. Dan Par menggantikan posisi Helen sebagai ibu rumah tangga dan merawat anak-anak, membacakan dongeng sampai Jack tertidur. Membantu Des mengerjakan PR matematikanya, hingga Des mengatakan bahwa yang diajarkan ayahnya berbeda dengan gurunya. Ternyata Par tidak paham tentang matematika. Tak lama terdengar suara, ternyata Jack bangun lagi sambil memutar TV. Kembali Par membacakan dongeng agar Jack tertidur. All over Dusseldorf.
Closing! Everyone's getting the sleep. Everyone's hitting the sack that they lack. Scene berpindah. Helen telah sampai di suatu tempat peresmian kereta api. Dia pun mengawasi apa yang akan terjadi di sana. Tak lama terlihat aneh. Kereta itu berjalan melawan arah. Langsung Helen pergi mengejarnya. Mulailah dia beraksi dengan motor barunya, melompati gedung satu persatu, menaiki kren, hingga sampai di atas kereta api, dan mencoba menahan laju kereta api itu, dan akhirnya berhasil. Dia pun masuk ke dalam untuk menanyakan apa yang terjadi. Hey, What happened? Kembali ke rumah, di mana terlihat Par menaruh meja dan buku di atas tempat tidur Jack agar memastikan dia tidak keluar. Namun tak lama, dia kembali lagi memutar TV. Par pun heran. Karena lelah, dia membiarkan Jack untuk menonton. Hingga di mana Jack melihat seekor musang yang sedang mencari makanan. Dengan muka yang marah, dia menghampiri musang itu. Dengan kekuatannya menembus dinding. Hingga terjadi pertarungan. No! Did you go through the locked door? Are those your powers? Have powers! Keesokan paginya di sekolah, Violet menghampiri Tony dan berkata, "Aku telah menaruh alamat rumah baruku di lokermu." Tony pun heran dan bilang, "Apa aku mengenalmu?" Langsung saja dia pergi. Ternyata alat yang dipakai agen Dick tidak hanya menghilangkan kejadian tersebut, namun juga menghilangkan semua ingatannya tentang Violet. Di hari yang sama, Helen diundang di acara TV. Dia bertemu dengan duta besar di sana sebagai pahlawan yang menyelamatkan warga di kereta api. Kemudian Helen berbincang dengan pembawa acara. Namun tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Ternyata dia dihipnotis oleh screenslaver dan bilang, "Aku bisa membajak pesawat duta besar selagi masih di udara." Mendengar itu, langsung saja dia pergi menyelamatkan mereka. the ambassador is in danger. Which chopper is she? Look out! We're under attack. Quick, go! Protect the ambassador! Can you all swim? Are you all right, ma'am? I'm perfectly fine. Pagi harinya, para warga telah mendukung para superhero untuk kembali dilegalkan. Dan Helen bertemu dengan para superhero lainnya di kantor Winston. Mereka pun berkenalan dan mengucapkan terima kasih kepada Helen. Karena berkat dirinya, pemerintah akan kembali melegalkan para superhero. Namun di sini Helen masih terfikir kepada screenslaver. Dan dia meminta bantuan Evelyn untuk melacak keberadaannya. Scene berpindah, di mana Violet telah mengetahui bahwa ayahnya yang telah menyuruh Dick untuk menghilangkan ingatan Tony. Dia pun di sini kecewa dengan ayahnya dan mulai mengambil kostumnya dan bilang bahwa dia benci dengan superhero, kemudian melemparnya. Melihat itu, Par merasa bersalah. Sore harinya, dia mengajak anak-anaknya ke sebuah restoran untuk menghibur Violet. Tetapi tetap saja Violet galau dan bilang bahwa tempat ini sangat membosankan. Datanglah seorang pelayan, mulai memberikan mereka air minum, dan ternyata Good evening, everyone. Would you like water, sir? Yeah, more napkins. Hello, Violet. Excuse me. malam pun tiba. Terlihat Helen mulai diwawancarai oleh acara TV melalui media telepon. Dia berbincang dengan pembawa acaranya. Dan ternyata di sini Helen dan Evelyn telah merencanakan acara itu.
untuk memancing dan melacak keberadaan screenslaver, dan mereka pun berhasil mendapatkan lokasinya. Langsung Helen pergi mencarinya. Sampai di suatu tempat hacker itu berada, dia pun masuk ke dalam ruangan dan melihat sebuah rancangan kereta api dan helikopter yang telah menjadi targetnya. Tiba-tiba screenslaver menyerangnya dengan senjata listrik. Sangat sengit pertarungan mereka berdua, hingga hacker itu memutuskan lari dari pertarungan. Tetapi Helen berhasil menangkapnya. Namun ada hal yang aneh di sini. What happened is you destroyed my evidence. What happened? What's going on? What did I do? What did you guys do to me? Keesokan paginya, di mana Par terlihat lelah mengurus anaknya, dan Des meminta ayahnya mengajarkan dia lagi tentang matematika. Tak lama di acara TV terlihat mobil milik Par yang telah dibeli seorang pengusaha. Dia pun kesal, mengambil remote pengendali mobil itu dan mulai mengendalikannya. Namun tak lama dia sadar bahwa mobil itu bukan lagi miliknya. Malam harinya, Par pergi ke rumah desainer Edna, meminta dia untuk menjaga Jack agar dia bisa istirahat. Karena selama beberapa hari, Par tidak tidur menjaganya. Awalnya Edna menolak, tetapi setelah melihat kekuatan Jack, dia pun mau menjaganya. Seen this, Robert? Oh my God, yes. Auntie Edna will take care of everything, so enjoy our visit. Di lain tempat, Winston sedang berbicara di depan para superhero dan para tamu-tamu penting. Dia bilang pemimpin dari ratusan negara menyetujui pelegalan superhero lagi, dan peresmian superhero akan dilaksanakan di kapal pesiar miliknya. Dan mereka terlihat bahagia. Dan Helen pergi ke tempat kerja milik Evelyn, dan dia mulai memeriksa rekaman kamera yang ditanamkan di kostumnya. Tak lama datanglah Evelyn memberikan dia air. Dia mulai lagi memeriksanya, sampai akhirnya dia melihat kejanggalan di kejadian itu dan mengambil sesuatu yang ada di dalam topeng milik Slaver. Tiba-tiba, Is really a pizza guy built into his glass. You are good. pagi harinya Par kembali ke rumah Bibi Edna untuk membawa pulang Jack. Terlihat Jack telah memakai kostum superhero dan mereka berdua sangatlah akur. Dan Edna ingin memperlihatkan sesuatu kepada Par. Ternyata Edna menciptakan alat pengendali kekuatan Jack dan bisa melacak keberadaan dia. Kembali ke tempat Evelyn, di mana terlihat Helen dikurung di dalam alat pendingin agar dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dan ternyata selama ini dialah screenslaver. Dia berpura-pura membantu Helen. Mereka berdua pun berbincang, dan Evelyn bilang bahwa sebelum kematian orang tuanya yang dibunuh perampok, ayahnya mencoba menghubungi para superhero. Namun mereka tidak menjawabnya, karena pada saat itu para superhero telah diilegalkan oleh pemerintah. Kedua orang tuanya pun menunggu superhero untuk menyelamatkan mereka, tetapi para superhero tidak datang. Hingga akhirnya ayah dan ibunya dibunuh oleh perampok. Karena hal itu, dia pun benci dan dendam kepada para superhero. Tetapi di sini Evelyn bertolak belakang dengan kakaknya, yaitu Winston. Dia sangat mencintai para superhero dan memanfaatkan Helen untuk mencapai tujuannya, yaitu membuat para superhero diilegalkan selamanya. Forever. Di rumah, Par memperlihatkan kekuatan Jack di depan Des dan Violet, dan sambil memakai alat yang dibuat Bibi Edna untuk mencari Jack. Tiba-tiba telepon berbunyi. Ternyata itu dari Evelyn. Dia ingin menjebak Par dan bilang bahwa Helen dalam bahaya. Temui dia di kapal. Mendengar itu dia langsung menelpon Frozone untuk menjaga anak-anaknya dan bilang Helen dalam bahaya. Par pun pergi. Di sini Violet mendengar percakapan ayahnya dan Frozone bahwa ibunya dalam bahaya. Kemudian mereka memakai kostum superhero, ikut pergi menyelamatkan ibunya. Tak lama datanglah para superhero lainnya yang dikendalikan oleh Evelyn untuk menangkap mereka. Tiba-tiba datang Frozone, mengalihkan perhatian. Des mencoba mengendalikan mobil milik ayahnya,
dan mereka pun bertarung. Sangat sengit pertarungannya, tetapi membuat Frozen kewalahan melawannya dan bilang secepatnya pergi dari sini. Dan dia pun berhasil dikendalikan. Incredible! Take us to DevTech! Ow! This car does anything I say! Scene berpindah di mana Parr dan para petinggi negara, termasuk Winston, dapat dikendalikan oleh Evelyn. Di sisi yang lain, mereka berhasil masuk ke dalam kapal dan Violet memberikan Jack-Jack kepada Des. Tak lama Jack-Jack pun menangis dan mulai menggunakan kekuatannya menembus dinding. Des mencoba mencarinya sampai dia bertemu dengan Violet. Melihat Jack-Jack tidak ada bersamanya, dia pun memarahi Des. Kemudian mereka menggunakan alat pelacak untuk mencari Jack-Jack hingga mereka menemukan Jack-Jack yang sedang mencari ibunya. Melihat itu, Violet mulai memadamkan kekuatannya. Namun tak lama, karena mendengar suara dari Jack-Jack, para superhero mengetahui tempat mereka dan membuat mereka terpojok. Tiba-tiba, Come on, Jack-Jack! We have to go! di lain tempat, di mana terlihat Helen mulai memutar balik kapal tersebut menuju ke kota. Dan Parr merusak alat pengemudi kapal. Evelyn berniat untuk membunuh mereka dengan cara menabrakan kapal itu di kota. Tiba-tiba, Jack-Jack datang menghampiri ibunya. Karena melihat ada yang aneh dengan ibunya, dia pun menggunakan kekuatan untuk menghilangkan kacamata itu. Langsung saja Helen melepas kacamata Frozen dan Parr. Tak lama datang para superhero lainnya dan terjadi pertarungan sengit antar mereka hingga Des tertangkap dan dibawa terbang. Melihat itu, Violet mengambil Jack-Jack dan bilang, gunakan mata laser. Mulailah Jack-Jack menembak burung itu dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan para superhero lainnya. Di tempat Evelyn, dia mencoba kabur dan mengajak Winston untuk pergi dari kapal memakai pesawat. Dia pun bertanya kepada Evelyn, apa yang telah kau perbuat? Namun Evelyn tidak menjawab dan bilang, duduk saja. Tapi Winston memilih untuk kembali ke kapal. Melihat Evelyn kabur, Helen meminta bantuan Void menggunakan portalnya untuk bisa masuk ke dalam pesawat. Beberapa kali percobaan dan akhirnya Helen berhasil masuk. Kemudian Evelyn menghilangkan oksigen di pesawat itu, membuat dia hipoksia atau hilang kesadaran. Dan Evelyn menendangnya sampai Helen melihat senjata flare gun. Kemudian dia menembak Evelyn, membuat dia keluar dari pesawat. Melihat itu, Helen mencoba menangkapnya dan berhasil kembali ke kapal. Di tempat Winston, di mana dia menghancurkan layar hipnotis, membuat para petinggi negara kembali sadar dan bilang semuanya harap kembali ke belakang kapal. Di dalam air, Parr mencoba memutar baling-baling agar kapal itu merubah haluannya, dan Frozen mencoba menghambat kecepatannya. Namun kapal telah mendekati kota, tetapi mereka berhasil selamat. I missed Jack-Jack's first power! Actually, Oh, Beberapa hari kemudian, Violet dan Tony terlihat mulai akrab kembali dan mengajak dia pergi menonton bioskop bersama keluarganya. Sampainya mereka di tujuan, terdengar para polisi sedang mengejar para penjahat. Langsung saja Violet menurunkan Tony dan bilang, aku kembali sebelum trailer habis. Mereka pun pergi, dan inilah akhir dari film ini. Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini.
Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf kalau ada salah kata pengucapan narasinya. Itu kesalahan dari Mr. N. Bagi kalian yang mau request film animasi, tulis di komen ya. Dan jangan lupa like-nya dan subscribe-nya, oke? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.